Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lovers, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 baru akan digelar 27 Juni mendatang di Malaysia. Indonesia sendiri dipastikan ada di pot 6 di drawing ini, yang artinya Indonesia akan melawan perwakilan dari pot 1, pot 2, 3, 4, dan 5. Nah, kira-kira ada siapa aja ya? Catat ya, ini tuh cuma baru sekedar prediksi kami lo ya. Sebab lawan yang sesungguhnya nanti baru akan diumumkan 27 Juni. Meskipun Sintayong sendiri berharap Indonesia ini justru jumpanya dengan Korsel. Sebab ya, menurut Sintayong rekor pertemuan Indonesia lawan Korsel ini cukup apik. Tapi ya kita tahulah, bahkan sekelas drawing Piala Dunia aja itu bisa disetting lo ya. Makanya jangan terlalu berharap Indonesia akan ada di grup yang mudah, karena Indonesia ini dianggapnya tim underdog ya, pastilah akan dibuat susah. Ya, kita tunggu aja di tanggal 27 Juni ini siapa lawannya Timnas. Tapi menurut kami ya, siapapun lawannya Timnas nanti, hasil drawing ya, Indonesia ini nggak bisa leha-leha. Sintayong dan pasukannya harus lebih siap dan lebih komplit pemainnya. 8 pemain yang katanya sih akan dicoret sama Erick Thohir ini harus diisi oleh 8 pemain yang lebih bagus alias grade A. Nah, kami pun nggak tahu ya siapa pemain grade A yang akan diisi atau dimasukkan oleh Erick Thohir ke Timnas Indonesia. Tapi kalau kami boleh memilihkan, inilah para pemain yang menurut kami grade A ya, yang bisa dimasukkan ke Timnas Indonesia di round 3. Yang pertama adalah Martin Paes. Ini sih tinggal kuat-kuatan duit PSSI aja sih sebenarnya. Paes kan udah jadi WNI ya, sebenarnya 80% harusnya bisa masuk Timnas. Yang kedua adalah Kevin Dix, main di Liga Utama Denmark dan terpilih sebagai pemain terbaik Denmark 2024. Ini pun bisa jadi opsi nih buat pengganti sementara ya Justin Hubner dan Jordi Amat yang absen. Yang ketiga, Jairo Ridwell. Kita butuh Jairo. Pengalaman Jairo di Liga Inggris ini bisa sangat membantu Timnas Indonesia, khususnya di lini tengah dan depan. Jairo adalah tipikal gelandang box to box yang punya energi dan tenaga kuda. Tapi untuk Jairo ini prosesnya sulit. PSSI harus bicara dulu dengan federasinya Suriname dan juga FIFA. Yang keempat, Ole Roemeny dan Sydney van Hooijdonk. Kalau Ole Roemeny sih 100% bisa dipakai ya di timnas, sebab Ole sendiri katanya sih setuju buat dinaturalisasi. Sementara buat Sydney van Hooijdonk ini dia masih bingung nih, jadi apa enggak. Nah, dua pemain ini sebenarnya dibutuhkan di timnas, khususnya di lini depan yang memang kita semua pada tahu ya masih sangat tumpul. Karena kita tahu lah, di timnas saat ini tuh cuma ada 2 striker utama, yakni Dimas Derajat dan Ramadan Sananta. Yang kelima, Mauresmo Hinoke. Sintayong jelas butuh Hinoke buat menyisir sisi sayap penyerangan timnas Indonesia. Dengan kelincahan dan juga kecepatan Hinoke ini bisa membuat Ragnar dan juga Rafael Struijk bisa mendapatkan ruang untuk mencetak gol, atau istilahnya Hinoke ini bisa menarik 2 atau 3 bek lawan. Itu tadi ya beberapa pemain yang kami pikir cukup layak buat masuk ke Timnas Indonesia di round 3 ini ya, dan diambil oleh Sintayong. Sebab pemain-pemain ini tuh memang pemain-pemain di posisi yang dibutuhkan. Tapi ya kita tunggu aja keputusan dari PSSI atau Erick Thohir siapa 8 pemain yang akan dimasukkan ke Timnas Indonesia di round 3.
Bursa transfer Liga 1 memang baru aja dimulai dan masih sangat panjang untuk ditutup nyampe bulan September 2024. Nah, karena meskipun masih lama ya, tapi para klub ini udah gencar merekrut pemain ya. Ada yang udah diumumin, ada yang masih rumor, ada yang sudah done deal. Nah, sekarang kita akan rekap aja yuk para pemain yang udah 95% deal ke klub barunya. Ingat, 95% yang artinya masih ada 5% kemungkinan untuk batal. Yang pertama ada Kenzo Nambu dari PSM ke PSS Sleman. Yang kedua ada Felipe Cadenazi dari Borneo FC ke PSS Sleman. Yang ketiga ada Lukau dari PSIS ke Barito Putra. Yang keempat ada Mitsuru Marwoka dari Rans ke Bali United. Yang kelima ada Renan Alves dari Barito ke Persija. Yang keenam ada Fitrul Dwi Rustapa dari Persib ke Bali United. Yang ketujuh ada Rizky Ridho dari Persija ke Persebaya. Yang kedelapan ada Bagas Adi dari Arema ke Bali United. Yang kesembilan ada Ezra Walian dari Persib ke Persik Kediri. Yang ke-10 ada Lukas Frigeri dari Madura United ke Arema. Yang ke-11 ada Dimas Derajat dari Persikabo ke Persib. Yang ke-12 ada Fahrudin Arianto dari Madura United ke PSS Sleman. Yang ke-13 ada Rizky Dwi dari Borneo FC ke Persis Solo. Yang ke-14 ada Dalberto Belo dari Madura United ke Arema. Yang ke-15 ada Majed Osman dari Dewa United ke Persik Kediri. Yang ke-16 ada Taisei Marukawa dari PSIS ke Dewa United. Yang ke-17 ada Husna Al-Malik dari Persikabo ke Persik Kediri. 18 ada Kleberson dari Madura United ke PSS Sleman. 19 ada Reva Adi dari Persebaya ke Dewa United. 20 ada Ripal Wahyudi dari Persebaya ke Persis Solo. Itu tadi ya, yang dari tim Liga 1 ke tim Liga 1 lainnya yang sejauh ini udah 95% deal. Dan kalau 5% lagi ya kemungkinan batal. Jadi tinggal tunggu diumumin aja. Lalu bagaimana pemain-pemain yang baru masuk ke Liga 1? Ini tentunya adalah pemain asing. Yang pertama ada Salifu Jata asal Gambia ke PSS Sleman. Yang kedua ada Pierre Bolcini Como Italia ke PSS Sleman. Yang ketiga ada Lucas Barreto asal Brazil ke PSIS. Yang keempat ada Daisuke Sakai Jepang ke PSM. Yang kelima ada Leo Gaucho dari Brazil ke Borneo FC. Yang keenam ada Cornelius Stewart asal Saint Vincent ke Semen Padang. Yang ketujuh ada Jordi Weherman Belanda ke Madura United. Yang kedelapan adalah Lucas Morelato dari Brazil ke Barito. Yang kesembilan ada Al-Haji Gero dari Nigeria ke Barito. Yang ke-10 ada Roger Bonnet dari Spanyol ke PSIS. Yang ke-11 ada Abdallah Sudi asal Burundi ke PSIS. Yang ke-12 ada Fernandinho asal Brazil ke PSIS. Yang ke-13 ada Joao Ferrari asal Brazil ke PSIS. Dan yang ke-14 ada Levi Madinda dari Gabon ke Barito. Baru itu ya yang sejauh ini kami tahu udah 95% jadi ke klub itu. Sisanya ya masih ada 5% ya. 5% ini bisa aja batal loh ya. Namanya juga bursa transfer, namanya juga sistem transfer. Jangankan 5%, 1% aja bisa gagal dan bisa batal loh ya. Sisanya masih di bawah 80%. Jadi ya kalau di bawah 80% itu masih dianggapnya rumor. Jadi ya udah kita tinggal tunggu aja pengumuman siapa yang mau bantu aku. Salah. Pengumuman dari klub-klub Liga 1 maksudnya. Oke lanjut ya. Ini ada dari Persib Bandung. Ada sebuah rumor. Ingat. Ting. Catat ya. Kami bilang rumor. Ini rumor ini katanya sih Persib ini mau mengambil pemain dari Thailand. Ada yang bilang ini pemain lokal loh ya. Lah, kalau pemain lokal yang main di Thailand kan cuma 2, Asnawi dan Yanto Basna.
Asnawi nggak mungkin dong balik ke Indonesia. Kalau Yanto Basna ya mungkin bisa. Tapi kan Yanto Basna kalau setahu kami kemarin tuh ada di Surabaya loh. Ya masa mau ke Persib sih? Tapi ya namanya juga rumor. Kan Persib pun punya pemain di Thailand ya. Itu tuh Mamang Tiron yang dipinjemin. Kan bisa aja Persib ini mulangin Tiron. Tuh kudu mayar cenah. Nah menurut kalian kira-kira siapa yang akan diambil Persib dari Thailand? Lokal atau asing? Kalau kami pribadi sih kalau misalnya pemain asing diambil dari Thailand ya kami sih pengennya Teraton Bunmatan nih. Kenapa demikian? Biar hand-hand di sisi kanan Persib tuh ada saingannya. Ameh ulah ngomel-ngomel wae gitunya. Kalau bicara kebutuhan sih baik Asnawi, Yanto, Tiron maupun Teraton sama-sama dibutuhin sih sama Persib. Asnawi dan Teraton buat sisi kanan Persib. Yanto Basna buat mengganti Victor dan Tiron buat lini tengah Persib. Tapi ya kembali kami katakan nikmatin aja rumornya. Dari Semen Padang sudah mulai welcome nih dengan mulai dari dua penjaga gawang ini Teguh Amiruddin dan Miswar Saputra serta Arif Budiono dari Persis Solo. Nah kan kalau yang namanya udah tanda tangan kontrak itu ya pasti diumumin kok. Jadi buat yang nungguin welcome sabar aja ya. Yang namanya kontrak pemain itu nggak kayak beli cilok cuy. Pesen, bayar, colok, makan. Dari Persebaya, buat kalian yang penasaran dengan pemain-pemain baru Persebaya, tunggu aja. Kalau nggak diumumin satu persatu, ya diumuminnya sekalian tuh tanggal 29 Juni saat anniversary game Persebaya melawan Persibo Bojonewong. Kan salah lagi, Bojonegoro maksudnya. Nah di situ pasti akan diumumin skuad bajul ijo untuk sementara. Kok sementara? Ya sementara lah, soalnya kan bursa transfer masih sangat panjang. Jadi masih ada kemungkinan ada pemain yang masuk lagi ataupun pemain yang keluar lagi. Jadi paling tidak di anniversary ini kita bisa lihat nih siapa aja pemain baru Persebaya. Juga buat yang nanya soal Rizky Ridho, Rashid, Malik Rizaldi dan lain-lain, semuanya kalian bisa lihat di tanggal 29 Juni ini. Ada apa enggak? Aja kelalen ya. Kok malah Tegal sih? Ojo lali yo rek. Oke, kemarin BTW ada pemain lokal kita yang katanya baru bawa timnya juara, tapi nolak 8 pemain asing dengan alasan takut nggak kebagian jatah katanya. Siapa tuh ya? Nih, kudu banyak belajar sama yang namanya kiper timnas yang satu ini. Sekelas kiper timnas loh, dia ini nggak takut saingan sama siapapun, tapi dijadikan bahan buat nambah pelajaran, buat belajar. Inilah yang patut dicari dan dicontoh loh sama semua pemain bola. Jadikanlah hal baru itu buat nambah ilmu, bukan malah jadi down. Sebab yang namanya prestasi itu kita yang bikin, dan pelatih itu pasti akan milih kita loh kalau kita ini mau serius dan berprestasi. Dengar sendiri ya ucapannya. Siapapun yang main kalau Indonesia masuk Piala Dunia ngapain kita repot-repot anjir, aku bilang gitu. Saling support Pais sama aku. Buktinya waktu aku blunder lawan Irak, dia blunder juga di tim. Iya, aku emang orangnya pengen belajar kok. Pengen belajar, jadi enggak oh ini orang baru, dia datang pas waktu kita lagi enaknya aja. Itu aku enggak memusuhi lah, enggak. Aku malah banget gimana cara ngadepin kayak gini. Belajar terus. Iyalah Bang, namanya Indonesia gini-gini aja. Carilah yang ada terbaru pelajaran baru lah. Dan terkait naturalisasi. Gimana menurut pandanganmu? Kalau selama yang naturalisasinya bagus, ya terus nggak apa-apa. Dan kita bersaing aja gitu. Orang pelatih kita fair kok. Seperti yang kami bilang, Indonesia itu pasti selalu coba dijatuhkan, dimusuhin, dianggap tim jelek, dan juga gak boleh dibiarin naik ataupun berprestasi. Segala cara orang luar itu lakuin buat ngejatuhin Indonesia. Bahkan para pemain pun yang tadinya jadi pemain inti di timnya masing-masing,
ketika masuk ke timnas Indonesia maka akan didepak. Seperti Tom Haye, Justin Hubner, Elkan Bagot, dan lain-lain. Yang terbaru, Wak Haji alias Ragnar Oratmangun resmi didepak oleh klubnya Groningen di Belanda. Menurut pelatih Groningen Seny Langer, Ragnar dianggap kualitasnya jelek, maka dia dipinjamkan ke Fortuna Sittard. Dan Seny Langer mengatakan dirinya nggak mau lagi atau nggak mau Ragnar ini balik lagi ke Groningen. Makanya saat ini Sintayong lagi coba nyariin klub-klub di luar negeri yang bisa menampung Ragnar seperti di Korea, di Jepang, Thailand, bahkan di Amerika. Tapi satu hal yang pasti, Sintayong nggak mau Ragnar ini main di Liga 1 meskipun ada sejumlah klub Liga 1 yang udah ngebet banget buat ngedapetin Ragnar seperti Bali United, Arema, Persija, dan Persib Bandung. Ya sabar aja ya, kita buktiin sama mereka jika kita bisa sampai ke ranking 100 dunia dan kita bikin malu mereka.